فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Al-faidatus saminah, faedah yang ke-8. Tahrimu qat'i syajariha, diharamkannya kita untuk memotong pokok-pokok pohon-pohon yang ada di Mekah. Ini maksudnya adalah apa? Pokok-pokok yang tumbuh sendiri. Adapun kalau itu ditanam di rumah kita sendiri, yaitu terserah kita mengaturnya. Tapi yang dimaksud adalah apa? Pokok yang dinisbatkan ke Mekah, yaitu yang tumbuh sendiri. Baik, lalu bagaimana kalau ditanyakan kepada Syekhuna Muhammad bin Hizam di dalam As'ilah itu, bagaimana kalau pokok-pokok yang tumbuh liar, apakah boleh pemerintah itu memotongnya karena apa? Demi kelancaran lalu lintas, demikian pula untuk apa? Untuk kenyamanan orang yang berhaji. Kata beliau, kalau terpaksa boleh, kalau tidak terpaksa maka jangan. Yaitu apa? Kalau tidak dipotong boleh jadi dia nanti akan betul-betul mengganggu transportasi, mengganggu kereta-kereta dan sebagainya. Tempat parking jadi sangat sempit, padahal ini termasuk perkara yang doruri, tempat parking itu. Demikian pula masalah apa itu jalan yang harus dilewati para orang-orang yang mengerjakan manasik. Maka ini kalau terpaksa diperbolehkan, pemerintah yang memotong, bukan kita sendiri. Untuk apa? Kesejahteraan para tamu Allah itu. Baik. Adapun kalau tidak terpaksa maka biarkan dan seterusnya. Zahiruhu sawa'un ayyakuna qad nabata bi nafsihi au gharasahu adami. Yang zahir dari hadis tadi Abi Syuraih Al-Khuzai adalah apa? Hukumnya sama. Apakah tanaman tadi itu tumbuh sendiri atau ditanam oleh manusia? Wa ya'ti bahsuhu insyaallah, dan akan datang pembahasannya insyaallah. Kesimpulannya tadi. Fil hadisil ladzi ba'da hadza, dalam hadis yang setelah ini. Hadis kembali kepada apa itu? Kalau nggak salah hadis Ibnu Abbas, ilal idkhir. Pokok idkhir boleh dipotong, kenapa? Karena untuk kepentingan manusia. Berarti apa? Kembali kepada hajat. Kalau emang betul-betul diperlukan, maka boleh dia itu apa? Dirapikan, diatur, dipotong dan seterusnya. Idkhir ini adalah hukum khusus, tetapi apa? Dia boleh dikiaskan kepada kes-kes yang lain yang terpaksa. Kalau tidak terpaksa tidak boleh. Yang ke-9, annahu la yahillu li ahadin ayyatarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal bagi seorang pun untuk mencari keringanan dengan apa? Peperangan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Fayuqatilu fi Makkah. Lalu beliau berperang di Makkah. Baik. Yang ke-10, annaha ubihat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ah. Dia itu hanyalah dibolehkan untuk Nabi sesaat saja. Saat tapi apa? Maksudnya adalah sepanjang siang. Lam tubah qablaha walan tubaha ba'daha, ya rahmakallah. Tidak diperbolehkan sebelum itu dan tidak akan pernah lagi diperbolehkan setelahnya. Al-hadiyata asyrah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fataha Makkah anwah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah itu secara paksa. Jadi bukan secara perdamaian, bukan silman. Dan memang ini khilaf, tapi yang betul ini. Sebagaimana ini yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Betul-betul Makkah itu ditaklukkan dengan apa? Paksa, dengan peperangan, bukan dengan apa itu? Perdamaian. Liqaulihi fa in ahadun tarakhasa biqitali Rasulillah. Berdasarkan apa? Sabda Rasulullah, kalau seseorang mencari keringanan dengan peperangan Rasulullah, menunjukkan memang betul-betul ada peperangan di situ. Makanya disebutkan di dalam apa itu? Di dalam sirah bahwasanya ada sebagian orang yang tetap nekat membawa senjata untuk apa? Menghantam pasukan Rasulullah, berhadapan dengan pasukan berkuda Khalid ibnul Walid. Maka mereka dihabisi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah telah mengatakan di Sahih Muslim juga apa itu? Faman wajadtum qa'iman fa'animu. Barang siapa kalian dapati dia masih berdiri, maka tidurkan dia, yaitu bunuh dia. Kenapa? Telah dibuat pengumuman, barang siapa masuk Masjidil Haram maka dia aman. Barang siapa masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Barang siapa masuk rumah sendiri maka dia aman. Berarti yang masih tersisa di jalan berarti memang dia ingin perang. Sehingga apa? Sebagian dibunuh. Berarti ini menunjukkan memang Mekah itu ditaklukkan dengan peperangan, bukan dengan perdamaian. Walaupun setelah itu Rasulullah memaafkan. Baik.
As-saniyata asyrah, faedah yang ke-12, wujubu tablighil ilm liman lam ya'lam. Wajibnya menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak tahu. La siyama indal hajati ilaih, terutama ketika sedang diperlukan. Agar apa? Tidak salah jalan, agar tidak tersesat. Wa hadza ma hamala Abu Syuraih ala nasihati Amr bin Sa'id. Inilah yang menyebabkan Abu Syuraih radhiyallahu anhu untuk menasihati Amr bin Sa'id. As-salisata asyrah, qala Ibnu Jarir wa fihi dalilun ala qabuli khabaril wahid. Di sini ada dalil tentang apa? Diterimanya berita satu orang, walaupun ini satu orang. Dan ini bertentangan dengan apa? Mazhab orang-orang Mu'tazilah dan seterusnya. Li'annahu ma'lum anna kullaman syahidal khutbah qad lazimahul iblagh. Karena telah diketahui bahwasanya setiap orang yang menghadiri khutbah tadi, dia wajib untuk apa? Menyampaikan. Karena Rasulullah memberikan perintah pada apa? Setiap individu, bukan jamaah, bukan apa? Pola apa itu istilahnya mutawatir, tapi setiap orang. Fal yuballighish syahidul ghaib. Maka hendaknya orang yang hadir, walaupun satu ini syahid, dia mufrad, menyampaikan pada orang yang tidak hadir. Berarti apa? Ini adalah dalil yang membantah orang-orang yang mengatakan khabar ahad tidak diterima di dalam masalah akidah dan seterusnya. Karena ini masuk dalam akidah dan fikih. Untuk masalah apa hadis ini? Tayyib, untuk tanbihnya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.